Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Maulana. Saya berasal dari SMA Negeri 110 dan pada hari ini saya akan membawakan materi dimensi 3, yakni materi volume dan luas permukaan bangun ruang. Langsung saja, yang pertama yakni ada bangun ruang kubus. Kubus ABCD EFGH di samping mempunyai panjang rusuk A. Panjang diagonal bidang sama dengan A akar 2. Panjang diagonal ruang sama dengan A akar 3. Volume kubus sama dengan A kubik. Lalu luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali A kuadrat. Lalu di sini terdapat contoh soal, yakni ada sebuah kubus yang memiliki panjang rusuknya yaitu 24 cm. Lalu, cari dan hitunglah luas permukaan kubus dan volume tersebut. Pembahasannya di sini diketahui rusuk A sama dengan 24 cm. Ditanya berapakah luas permukaan dan volume kubus. Di sini luas permukaannya langsung saja saya bahas sama dengan 6 dikali A kuadrat, yakni 6 dikali 24 dikali 24. Maka hasil akhirnya yakni 3456 cm kuadrat. Lalu di sini ada volume kubus yakni A kubik atau A dikali A dikali A yakni 24 dikali 24 dikali 24. Hasil akhirnya sama dengan 13.824 cm kubik. Lalu yang kedua di sini ada bangun ruang balok. Balok ABCD EFGH di samping mempunyai panjang yang dilambangkan dengan P, lebar yang dilambangkan dengan L, dan tinggi yang dilambangkan dengan T. Yang diperoleh rumus volume balok yakni panjang dikali lebar dikali tinggi atau P dikali L dikali T. Dan luas permukaan balok yakni 2 dikali P dikali L ditambah L dikali T dan ditambah P dikali T. Dan di sini terdapat contoh soal, yakni sebuah balok mempunyai panjang 200 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 20 cm. Lalu hitunglah luas dan volume balok tersebut. Di sini pembahasannya diketahui P sama dengan 200 cm, L sama dengan 10 cm, T sama dengan 20 cm. Ditanya berapakah luas permukaan dan volume. Lalu mari kita jawab. Di sini luas permukaan balok yakni 2 dikali buka kurung P dikali L ditambah P dikali T dan ditambah L dikali T. Tutup kurung. Sama dengan 2 dikali 200 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 10 dikali 20. Yakni kita memperoleh hasil 2 dikali 6.200. Maka hasil akhirnya yakni 12.400 cm kuadrat. Lalu di sini ada volume baloknya, yakni rumus volume sendiri adalah panjang dikali lebar dikali tinggi atau P dikali L dikali T sama dengan 200 dikali 10 dikali 20. Sama dengan hasil akhirnya 40.000 cm kubik. Lalu selanjutnya di sini yang ketiga itu ada 5 segitiga. Bisa kita lihat sendiri ya, di sini ada contoh 5 segitiga dan contoh jaring-jaring 5 segitiga. Nah, dari 5 yang tadi terdapat keterangan yakni T sama dengan tinggi limas, AS sama dengan alas segitiga, TS sama dengan tinggi segitiga alas, T1, T2, T3 sama dengan tinggi masing-masing bidang tegak. Lalu yang terakhir A1, A2, dan A3 sama dengan alas masing-masing bidang tegak. Nah, di sini kita dapat memperoleh rumus volume yakni sepertiga luas alas dikali tinggi dan luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 dan ditambah luas segitiga 3. Di sini terdapat contoh soal, yakni sebuah 5 segitiga mempunyai luas alas 22 cm kuadrat dan tinggi 8 cm.
Berapakah volume dari bangun 5 segitiga tersebut? Nah, di sini sudah kita ketahui ya bahwa luas segitiganya sama dengan 22 cm kuadrat dan tinggi 5C sama dengan 8 cm. Lalu di sini pembahasannya sama dengan rumus volume itu sendiri yakni 1/3 luas segitiga dikali tinggi limas. Dapat kita peroleh angkanya yakni 1/3 dikali 22 dikali 8. Maka hasilnya yakni 58 cm. 58,7 cm kubik. Lalu yang keempat, di sini ada 5 segi 4. Seperti tadi ya, kita bisa melihat contoh 5 segi 4 dan beserta contoh jaring-jaring dari 5 segi 4. Nah, di sini rumusnya sendiri yaitu rumus volume yakni 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, dan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 ditambah luas segitiga 3 dan ditambah luas segitiga 4. Nah, di sini juga terdapat contoh soal, yakni sebuah 5 segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm. Maka berapa nilai luas permukaan 5 segi 4 tersebut? Nah, diketahui luas alas sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Tinggi limas sama dengan 12 cm dan ditanya berapakah luas permukaan limas. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambar limasnya. Lalu di sini ada penyelesaiannya. Nah, di sini luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alas sama dengan sisi kali sisi, yakni 10 dikali 10 sama dengan 100 cm kuadrat. Jumlah luas sisi tegak sama dengan jumlah luas segitiga sisi tegak sama dengan 4 dikali luas segitiga QRT atau QRT. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ya. Jadi di sini dengan perhitungan teorema Pythagoras segitiga TOB, maka tinggi BT adalah 13 cm sehingga luas segitiga QRT sama dengan setengah dikali QR dikali BT yakni setengah dikali 10 dikali 13. Nah, kita memperoleh hasil 65 cm kuadrat. Lalu jumlah luas sisi tegaknya sama dengan 4 dikali luas segitiga QRT sama dengan 4 dikali 65, yakni 260. Jadi, luas permukaan limas sama dengan 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm kuadrat. Lalu yang kelima ada 5 segi 5. Nih bisa kita lihat ya gambarnya. Dan diperoleh rumus volume 5 segi 5 yakni 1/3 luas alas dikali T atau 1/3 dikali LA dan dikali T. Dan luas permukaan limas yakni luas alas ditambah 5 kali luas segitiga bidang tegak. Nah, di sini ada contoh soalnya yakni sebuah 5 segi 5 telah diketahui luas alasnya sepanjang 50 cm kuadrat dan tinggi dari limas tersebut adalah 15 cm, maka berapakah volume dari 5 segi 5 tersebut? Pembahasannya di sini diketahui luas alas sama dengan 50 cm kuadrat, tinggi sama dengan 15 cm, dan ditanya berapakah volume dari 5 segi 5. Maka penyelesaiannya kita memakai rumus volume yakni 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan kita dapat peroleh angka yakni 1/3 dikali 50 dikali 15. Maka hasil akhirnya yakni 250 cm kubik. Jadi volume 5 segi 5 tersebut adalah 250 cm kubik. Selanjutnya yang keenam, di sini ada bangun ruang kerucut. Nah, di sini terdapat gambar kerucut serta gambar jaring-jaring kerucutnya tersendiri. Nah, di sini terdapat beberapa singkatan ya, dan di sini keterangannya yakni T sama dengan tinggi, R sama dengan jari-jari,
S sama dengan panjang garis pelukis atau apotema, merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling atas kerucut. Nilai S dapat dihitung menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumus garis pelukis kerucut yakni Pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari atau singkatannya R dan dari kelipatan 7. Lalu 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Di sini kita bisa menghitung volume dengan rumus sepertiga Pi R kuadrat T dan menghitung luas permukaan kerucut yakni Pi dikali R dikali R ditambah S. Nah, lalu di sini ada contoh soalnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Di sini diketahui berdasarkan informasi pada soal diperoleh jari-jari atau R sama dengan 9 cm, tinggi kerucut atau T sama dengan 12 cm, dan ditanya berapakah luas permukaan dan volume dari kerucut itu tersendiri ya. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke rumusnya, kita harus mencari garis pelukisnya atau S-nya ya. Untuk mengetahui luas permukaan selimut kerucut, diperlukan nilai S atau garis pelukis, sehingga perlu dicari terlebih dahulu panjang garis pelukis pada kerucut tersebut. Cara mencari garis pelukis kerucut dapat menggunakan teorema Pythagoras ya. Bisa kita lihat di sini S sama dengan 12/2 ditambah 9/2. Nah, sama dengan 144 ditambah 81 itu hasilnya 225. Maka kita akarkan dan hasilnya menjadi 15 cm. Lalu di sini ada luas permukaannya, yakni di sini luas permukaannya atau LP sama dengan PR R tambah S sama dengan 3,14 dikali 9 dikali hasil dari 9 ditambah 15. Lalu kita peroleh lagi 3,14 dikali 9 dikali 24. Nah, hasil akhirnya yakni 678,24 cm kuadrat. Lalu, untuk menghitung volumenya, kita memakai rumus sepertiga dikali V R kuadrat T, yakni sepertiga dikali 3,14 dikali 9 dikali 9 dikali 12, yakni sepertiga dikali 3,14 dikali 81 dikali 12. Maka hasil akhirnya kita dapat peroleh 1017,36 cm kubik. Lalu di sini yang terakhir ada bola atau bangun ruang bola ya. Di sini jika R sama dengan jari-jari suatu bola, maka volume bola sama dengan 4/3 PR kubik dan luas permukaan sama dengan 4 dikali PR kuadrat. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Yakni Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm, maka carilah volume bola dan luas permukaan bola. Nah, di sini pembahasannya diketahui R atau jari-jari sama dengan 30 cm dan ditanya berapakah volume dan luas permukaannya. Untuk menghitung volume bola, kita bisa menggunakan rumus 4/3 dikali Pi dikali R kubik sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 30/3. Maka hasil akhirnya yakni 113.040 cm kubik. Lalu untuk luas permukaan bolanya tersendiri yakni dapat kita peroleh 4 Pi R kuadrat, yakni 4 dikali 3,14 dikali 30 dikali 30. Maka hasil akhirnya yaitu 11.304 cm kuadrat. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.